Siaran tak terduga selama 8 menit ini telah membuat para lansia di seluruh Jerman menitikkan air mata. Sebuah film tentang Indonesia secara tak terduga ditayangkan di stasiun televisi Jerman, menciptakan keajaiban dalam peringkat penonton. Kisah mengharukan di tengah malam ini telah mengguncang seluruh Eropa. Sebuah peristiwa mengejutkan terjadi di Berlin. Pukul 1 dini hari, rating mencapai 43,7%. Ini sungguh mustahil. Ini bukan final Piala Dunia, juga bukan pidato tahun baru kanselir. Ayah saya, seorang pria Jerman tua yang kaku, disiplin, dan pernah mengalami perang dingin, tiba-tiba menangis saat menonton televisi. Seumur hidup, saya belum pernah melihatnya seperti itu. Sebuah film Indonesia berdurasi 8 menit yang salah tayang di jam sepi telah menggerakkan seluruh Jerman dengan kekuatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebelum kita melanjutkan, silakan tinggalkan komentar dari belahan dunia mana Anda menonton, dan pastikan untuk berlangganan, karena Anda tidak ingin melewatkan berita besok. Film macam apa ini sebenarnya? Mengapa ia bisa membuat rating di tengah malam meledak 100 kali lipat? Mengapa orang Jerman, yang selalu dikenal tenang dan rasional, sampai meneteskan air mata? Saya Catherine, seorang manajer penjadwalan program di kantor pusat televisi publik Jerman di Berlin. Sekarang, izinkan saya menceritakan malam yang sepenuhnya mengubah hidup saya. Saya adalah tipikal orang Berlin. Saya percaya pada data, efisiensi, dan logika. Dalam pemahaman saya di masa lalu, kata rasa kekeluargaan terdengar sangat tidak efisien. Tujuan hidup saya adalah memastikan semua berjalan sesuai jadwal yang presisi. Sampai malam itu tiba. Malam itu tanggal 3 Oktober, hari penyatuan kembali Jerman, hari libur nasional. Saya sedang bertugas shift malam di kantor pusat. Segalanya tenang. Program yang dijadwalkan tayang pada pukul 1 dini hari adalah film dokumenter tentang reformasi kebijakan subsidi pertanian Uni Eropa. Ya, Anda tidak salah dengar. Judulnya saja sudah membuat mengantuk. Sangat Jerman. Pukul 23.45, alarm server utama tiba-tiba berbunyi nyaring. File siaran utama rusak. Saya bergegas ke sistem cadangan, mencoba mengambil dari hard disk cadangan. Gagal. File itu rusak lagi. Ini adalah bencana khas Jerman. Kami selalu berpikir kami punya rencana cadangan, tapi tak pernah menyangka rencana cadangan juga bisa gagal bersamaan. Tersisa 15 menit sebelum siaran pukul 1 dini hari. Jika terjadi layar kosong, ini akan menjadi noda terbesar dalam karier saya. Saya merasa pusing, lalu berlari ke folder konten darurat. Di sana tersimpan ratusan video pendek cadangan dengan durasi beragam yang kami terima dari seluruh dunia. Saya tidak punya waktu untuk berpikir, hanya menggulir mouse dengan cepat. Saya melihat sebuah file video berdurasi 8 menit, dengan nama file bertuliskan Komunitas Sleman, Yogyakarta, Indonesia. Indonesia, sebuah negara kepulauan di Asia, pikir saya. Bodoh amat, apapun isinya, durasi 8 menit ini pas sekali. Saya bahkan tidak sempat meninjaunya. Langsung saya masukkan ke dalam sistem siaran. Pikiran saya saat itu sederhana. Toh ini pukul 1 dini hari di hari libur nasional. Jam sampah saat seluruh negeri tertidur. Saya pikir semua orang Berlin yang efisien sudah tidur. Hanya profesional sial seperti saya yang masih bekerja. Tidak akan ada yang menonton. Saya salah besar. Tepat pukul 1, video dimulai. Awalnya adalah pemandangan pedesaan yang tenang. Sawah-sawah di Sleman. Pegunungan yang hijau. Indah. Tapi saya lega. Ini persis seperti yang saya harapkan. Sebuah film pemandangan yang membosankan dan lambat. Saya berbalik untuk membuat kopi. Berharap 8 menit ini cepat berlalu. Sekitar 3 menit kemudian, sambil memegang cangkir kopi, saya melirik monitor. Tangan saya gemetar, kopi nyaris tumpah. Di layar, muncul drone. Bukan satu, tapi satu skuadron penuh. Mereka menyemprotkan cairan ke sawah yang luas, dengan formasi yang sangat presisi. Kemudian, kamera beralih ke sekelompok anak muda. Mereka tidak mengenakan pakaian petani tradisional, melainkan memegang tablet, berdiri di tepi sawah, berdiskusi dengan antusias tentang data kelembaban, pencahayaan, dan kondisi tanah di layar mereka. Data? Di sawah? Saya hampir tidak bisa percaya. Ini tidak mungkin. Gumam saya pada ruang kontrol yang kosong. Tingkat integrasi pertanian presisi ini bahkan lebih tinggi daripada pertanian percontohan kami yang paling canggih di Bavaria. Saat itu juga, rasa dingin merayap di punggung saya. Indonesia. Otak saya berputar cepat. Baru seminggu yang lalu,
Di slot berita primetime malam di stasiun kami, saya sendiri yang menjadwalkan sebuah berita ekonomi besar. Berita itu adalah Kanselir Jerman, Olaf Scholz, secara resmi mengumumkan bahwa pemerintah federal Jerman akan memberikan subsidi besar hingga 5 miliar euro. Subsidi untuk siapa? Untuk sebuah perusahaan yang berasal dari Indonesia. Dengan suara bergetar, penyiar kami melaporkan bahwa perusahaan Indonesia ini akan menginvestasikan lebih dari 10 miliar euro di Dresden, Jerman, untuk membangun pabrik pengolahan nikel pertamanya di Eropa, komponen krusial untuk baterai mobil listrik. Saya masih ingat dengan jelas para raksasa industri Jerman kami, para CEO dari Bosch dan Mercedes-Benz, mengeluarkan pernyataan bersama yang serius. Mereka mengatakan, rencana ini sangat penting untuk menjamin kedaulatan teknologi di seluruh Eropa. Mereka berkata, masa depan industri otomotif Jerman yang kami banggakan kini berada di tangan bangsa kepulauan ini. Saya selalu berpikir mereka membicarakan pabrik-pabrik dingin tanpa jendela yang dioperasikan oleh lengan robotik, memproses bahan mentah yang tak terlihat. Tapi, apa yang ada di depan mata saya sekarang? Di hamparan sawah hijau di Sleman, pada pukul 1 dini hari, saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana kekuatan teknologi bangsa ini telah meresap dari laboratorium paling canggih hingga ke tanah paling tradisional. Mereka tidak hanya unggul di pabrik, mereka unggul dalam kehidupan. Saya pikir ini adalah film pamer tentang kekuatan teknologi Indonesia. Tapi saya salah lagi. Ketika saya masih terpukau oleh drone-drone itu, adegan film berubah. Lonceng senja berbunyi. Para pemuda berteknologi tinggi yang memegang tablet itu mematikan perangkat mereka. Dan adegan berikutnya adalah yang benar-benar menghantam jiwa saya dan seluruh penonton di Jerman. Para pemuda itu mematikan tablet mereka. Mereka tidak pulang ke apartemen masing-masing yang dingin untuk menghadapi makan malam dari microwave. Mereka berjalan menuju alun-alun desa. Di sana, puluhan sesepuh dan anak-anak sudah menyiapkan meja-meja panjang di tengah semilir angin senja. Inilah yang disebut dalam judul film itu, Makan Malam Komunal. Saya melihat seorang nenek berambut putih tersenyum sambil menambahkan lauk ke piring seorang petani muda berteknologi. Saya melihat anak-anak yang baru pulang sekolah berebut membantu menata piring dan sendok. Saya melihat para pemuda itu dengan sabar mendengarkan cerita para tetua, tanpa sedikit pun raut tidak sabar di wajah mereka. Tidak ada yang sendirian. Setiap wajah memancarkan semacam ketenangan dan kebahagiaan dari lubuk hati yang belum pernah saya lihat di stasiun kereta Berlin atau di gedung-gedung perkantoran Munich. Saya terpaku. Saya, orang Berlin ini, benar-benar terpaku. Di negara saya di Jerman, kami memiliki efisiensi. Kami adalah mesin ekonomi Eropa, tapi kami membayar harganya. Ayah saya, seorang mantan warga Jerman Timur, selalu minum bir pada hari penyatuan sambil bergumam tentang masa lalu, tentang perasaan Gemeinschaft, masa di mana tetangga saling membantu dan berbagi makanan. Tapi di Jerman modern, semua itu telah hilang. Kami mendapatkan kebebasan, tetapi juga individualisme yang total. Kami kaya, tetapi kami kesepian. Kami harus memilih, efisiensi atau rasa kekeluargaan. Anda tidak bisa memiliki keduanya. Tetapi di bangsa kepulauan ini, dalam film berdurasi 8 menit ini, apa yang saya lihat? Saya melihat sekelompok anak muda yang pada siang hari menggunakan teknologi mutakhir yang bahkan membuat Jerman iri, dan pada malam hari, mereka dengan mulus berpartisipasi dalam makan malam komunal yang dipenuhi dengan rasa kekeluargaan yang paling kuno dan hangat. Teknologi paling canggih di balik rasa kekeluargaan yang mendalam. Bagaimana mungkin keduanya bisa ada di tempat yang sama? Penyakit akibat kerja membuat saya segera meraih ponsel. Saya harus memverifikasi. Negara ini, tempat yang disebut Indonesia ini, sebenarnya bagaimana? Saya membuka database global. Pertama, saya memeriksa kesehatan. Karena kepedulian komunal semacam ini pasti akan tercermin dalam sistem kesehatan publik mereka. Hasilnya, keluar. Menurut peringkat indeks perawatan kesehatan dari database global Numbeo, Indonesia pada tahun 2024 memiliki salah satu sistem jaminan kesehatan nasional terbesar dan paling inklusif di dunia. Bukan Jerman, bukan Swiss, bukan Amerika, Indonesia. Saya mengerti. Semangat makan malam komunal itu bukan hanya tentang makan malam. Itu adalah jaring pengaman sosial. Mereka menggunakan rasa kekeluargaan untuk membangun sistem kesehatan yang paling efisien sekaligus paling manusiawi di dunia, sesuatu yang bahkan Jerman tidak mampu lakukan. Tangan saya mulai gemetar.
Saya memeriksa politik. Mungkin ini adalah semacam kolektivisme paksaan, seperti Jerman Timur dalam ingatan ayah saya. Laporan Indeks Demokrasi 2024 dari Economist Intelligence Unit. Indonesia adalah salah satu negara demokrasi paling dinamis di Asia. Saya menarik napas dalam-dalam. Ini bukan keharmonisan palsu yang dipaksakan oleh negara otoriter. Ini adalah cara hidup yang dipilih secara sukarela oleh sekelompok orang paling bebas di salah satu negara demokrasi terbesar di Asia. Mereka memiliki 3 hal yang paling didambakan oleh kami, orang Jerman: teknologi mutakhir, masyarakat yang bebas, dan rasa kekeluargaan yang telah lama kami hilangkan. Saat itu, telepon berdering. Panggilan pertama. Saya pikir itu dari departemen teknis yang akan memarahi saya. Saya mengangkatnya, tetapi yang terdengar bukan omelan, melainkan suara gemetar bercampur isak tangis. Itu. Apa itu? Film apa yang baru saja tayang? Sebelum saya bisa menjawab, sambungan terputus. Kemudian, lampu indikator di setiap telepon di ruang kontrol menyala serentak. Itu adalah pemandangan yang belum pernah saya lihat selama 15 tahun bekerja di ARD. Itu bukan dering, itu sirene. Itu adalah jeritan kolektif seluruh Jerman pada pukul 1 dini hari. Telepon membanjiri sistem hingga langsung kelebihan beban. Dalam kepanikan, saya mengangkat panggilan lain. Ya Tuhan, suara seorang pria paruh-baya berteriak di telepon, dengan suara tangisan yang jelas di latar belakang. Ayahku dari Jerman Timur. Dia menangis menontonnya. Dia bilang itu seperti komunitas masa kecilnya, tapi, sialan, ini bahkan lebih baik. Anak-anak muda itu melakukannya secara sukarela. Senyum di wajah mereka nyata. Saya mengangkat satu lagi. Ini adalah suara yang tenang dan berwibawa. Saya seorang staf dari Parlemen Bavaria. Saya tidak peduli siapa Anda. Segera beritahu saya di mana desa itu. Bagaimana mereka bisa membuat anak muda kembali. Pedesaan di Jerman sedang sekarat. Kami telah menginvestasikan miliaran euro dan kami gagal. Orang Indonesia, bagaimana mereka melakukannya? Panggilan datang silih berganti. Ada yang bernostalgia, ada yang menangis, ada yang terkejut, ada yang marah, tapi lebih banyak lagi yang penuh kerinduan. Saya terkulai di kursi. Akhirnya, saya mengerti. Pada malam peringatan penyatuan ini, pada saat yang seharusnya merayakan keutuhan Jerman, saya, Catherine dari ARD, secara tidak sengaja telah menunjukkan kepada seluruh rakyat Jerman betapa tidak utuhnya kami sebenarnya. Sebuah film 8 menit dari Indonesia, bagaikan pisau bedah paling tajam, telah dengan presisi mengiris titik sakit terdalam masyarakat Jerman, kemakmuran kami dan kesepian kami. Pukul 01.105, sistem rating diperbarui. Saya melihat angka itu, dan sekali lagi menahan napas, 31,2%. Di jam sampah pukul 1 dini hari, sebuah film dokumenter pendek tanpa pengumuman, meraih rating instan 31,2%. Ini adalah keajaiban yang belum pernah terjadi dalam sejarah televisi Jerman. Telepon dari atasan saya masuk. Suaranya juga bergetar. Catherine, segera ke kantor saya. Tidak, saya yang ke sana sekarang. Kau, apa yang sebenarnya kau putar? Keesokan harinya, seluruh Jerman membicarakan keajaiban 8 menit dari Indonesia itu. Orang Jerman merindukan rasa kekeluargaan ala Indonesia. Sebuah bangsa kepulauan memberi pukulan telak pada jantung Eropa. Saya menjadi pahlawan, tetapi hati saya dipenuhi kebingungan. Saya harus tahu lebih banyak. Ini bukan kebetulan. Ini adalah pilihan peradaban. Saya menghubungi Kedutaan Besar Republik Indonesia di Berlin. Mereka juga sangat terkejut dengan insiden ini dan segera menyediakan seri dokumenter lengkapnya. Nama program itu adalah Tanah Air Beta. Atasan saya langsung memberi perintah. Catherine, kamu yang bertanggung jawab. Malam ini, di jam tayang utama, kita akan menyiarkan episode berikutnya. Rakyat Jerman ingin melihatnya, kita berikan pada mereka. Saya membuka file episode kedua. Dan kali ini, yang akan saya lihat bukan lagi makan malam komunal yang hangat, melainkan jiwa yang paling tangguh dan luar biasa yang mekar di tengah kehancuran yang seperti neraka. Saya membuka file episode kedua. Judulnya, 27 Mei 2006. Saya menarik napas dalam-dalam. Tentu saja saya tahu hari ini. Ini adalah salah satu hari tergelap dalam sejarah modern Indonesia. Gempa bumi dahsyat berkekuatan 6,4 skala Richter yang menghancurkan. Saya mempersiapkan diri untuk menonton film dokumenter bencana standar tentang kehancuran, kesedihan, dan pembangunan kembali. Film dimulai
Pukul 05.55 pagi, bumi berguncang hebat. Rekaman kamera pengawas bergetar hebat. Bangunan runtuh seperti kertas dalam sekejap. Jembatan putus. Api berkobar. Inilah neraka. Sebagai orang Jerman, otak saya segera mulai berpikir dalam kerangka SOP. Prosedur operasi standar. Di mana tim penyelamat? Di mana pusat tanggap darurat pemerintah? EO. Bagaimana 72 jam emas penyelamatan akan dikerahkan? Lalu, saya melihat pemandangan yang tak akan pernah saya lupakan seumur hidup. Sebelum tentara berkumpul, sebelum pemerintah mengumumkan keadaan darurat nasional, saat fajar pertama menyingsing di kegelapan, sekelompok relawan berseragam, bukan seragam militer, telah muncul di daerah bencana yang paling gelap dan terisolasi. Mereka bukan tentara. Mereka tidak punya senjata. Mereka tidak punya perintah resmi. Mereka adalah para relawan dari organisasi kemasyarakatan besar. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak membawa detektor kehidupan. Mereka membawa wajan besar, tabung gas, dan bahan makanan. Di samping reruntuhan, di samping mayat, mereka mulai mendirikan dapur umum dan memasak makanan hangat. Mereka memasak bubur, sup hangat, dan nasi bungkus. Saat itu saya benar-benar tidak bisa mengerti. Tetapi seorang penyintas dalam film itu berkata, di depan kamera, ketika Anda kehilangan segalanya, kedinginan, kelaparan, dan hampir putus asa, semangkuk bubur hangat itu adalah segalanya untuk tetap hidup. Itu belum selesai. Dalam 24 jam, mereka mulai membangun hunian sementara. Dalam 48 jam, mereka mulai menyediakan layanan medis. Ketika birokrasi pemerintah masih rapat untuk memutuskan apa yang harus dilakukan, mereka sudah melakukannya. Saya menangis. Saya, orang Jerman yang tenang dan rasional ini, menangis di ruang kontrol berita prime time. Ini bukan kekuatan negara. Ini adalah kekuatan masyarakat sipil. Ini adalah kekuatan welas asih yang diorganisir secara spontan oleh rakyat, yang lebih efisien daripada tentara manapun. Di Jerman, kami akan menunggu instruksi pemerintah. Di banyak negara, mereka akan bergantung pada mesin negara. Tetapi di Indonesia, mereka saling bergantung. Saat saya menyeka air mata, otak saya seperti disambar petir. Tunggu, pemandangan ini, semangat ini. Saya pernah melihatnya. Saya segera berlari ke komputer saya, membuka arsip berita internasional beberapa bulan sebelumnya. Februari 2023, gempa bumi besar di Turki. Saya menemukan laporan itu. Ketika seluruh dunia masih mengevaluasi kerusakan, Tim Pencari dan Penyelamat Internasional Indonesia, INASAR, adalah salah satu tim internasional pertama yang tiba di lokasi. Saya ingat gambar-gambar itu. Media lokal Turki menulis dengan judul besar, "Saudara sejati telah tiba." Saya menemukan datanya. Pemerintah Indonesia menyumbang 2 juta dolar AS. Tetapi yang benar-benar membuat kedua tangan saya gemetar adalah angka ini. Donasi spontan dari masyarakat Indonesia. Totalnya melebihi 500 miliar rupiah, sekitar 32 juta dolar AS. Akhirnya, saya mengerti. Yang saya tonton ini sama sekali bukan rekaman sejarah tahun 2006. Inilah DNA Indonesia. Semangat yang memasak bubur hangat untuk sesama warga pada gempa Yogyakarta tidak pernah hilang. Ia hanya menjadi lebih kuat, lebih profesional 17 tahun kemudian, dan melintasi separuh bumi untuk menyelamatkan rakyat negara lain. Malam itu, prime time Jerman, pukul 20.15. Saya sendiri yang menekan tombol putar. Kali ini, saya bukan lagi pemula panik yang sembarangan mengambil file. Saya adalah seorang pemicu. Saya tahu betapa dahsyat dan agungnya kekuatan yang akan saya tunjukkan kepada jutaan orang Jerman. Film ditayangkan. Dari makan malam yang hangat di Sleman hingga kehancuran dan kelahiran kembali pasca gempa Yogyakarta, lalu ke penyelamatan lintas negara di Turki. Seluruh Jerman terdiam selama 30 menit. Biasanya pada jam ini, server media sosial kami akan dibanjiri ribuan komentar orang Jerman yang mengkritik atau memuji program kami. Tapi malam itu, server sunyi senyap. Sampai film berakhir, kredit mulai bergulir. Lalu, sistem kami runtuh. Bukan karena saluran telepon yang kelebihan beban, tetapi seluruh server jaringan ARD benar-benar macet karena lonjakan komentar dan klik yang masuk secara bersamaan. Kali ini, orang yang menelepon tidak lagi hanya menangis. Apakah ini nyata? Seorang profesor universitas meninggalkan pesan di kotak suara. Suaranya penuh kekaguman. Ini bukan propaganda negara. Ini adalah
sebuah sistem yang terdiri dari manusia. Bagaimana mungkin bisa lebih cepat dari sistem tanggap bencana negara kita? Saya merasa malu. Seorang pria lain yang mengaku sebagai CEO sebuah perusahaan berkata, "Kami orang Jerman selalu membanggakan diri sebagai teladan efisiensi. Tetapi efisiensi kami dingin, berdasarkan SOP. Efisiensi orang Indonesia didasarkan pada welas asih. Mereka melakukannya untuk manusia, bukan untuk prosedur." Laporan rating dini hari keluar. Saya melihat angka itu, tersenyum, dan air mata kembali mengalir, 43,7%. Di Jerman, angka ini hanya muncul saat final Piala Dunia ketika tim Jerman mencetak gol kemenangan. Tapi kali ini, tidak ada sepak bola, tidak ada perang. Hanya sekelompok orang di sebuah bangsa kepulauan yang memasak bubur hangat dan membangun hunian sementara. Majalah berita terbesar Jerman, Der Spiegel, keesokan harinya segera menarik cerita sampul mereka. Sampul baru tidak memiliki foto apapun. Hanya sebaris judul besar yang tercetak di latar belakang hitam pekat. Jiwa Indonesia. Pelajaran kemanusiaan dari sebuah bangsa kepulauan untuk para adidaya. Jiwa Indonesia. Dalam 24 jam, frasa itu menjadi trending topik nomor 1 di Twitter Jerman. Seluruh Jerman berdiskusi. Kami pikir kami kuat. Kami punya Mercedes, BMW, Siemens. Kami pikir kami maju. Kami punya demokrasi, filsafat, dan Goethe. Tapi saat kami melihat Indonesia, kami baru sadar, apa yang telah kami hilangkan jauh lebih banyak daripada apa yang kami miliki. Stasiun TV kami mengadakan forum siaran langsung khusus yang mendadak. Kami terhubung dengan sesepuh di Sleman dan seorang relawan dari organisasi kemanusiaan itu. Seorang sosiolog paling terkenal di Jerman, dengan arogansi akademisnya, bertanya kepada mereka, "Apa rahasia Anda? Apakah itu agama, semacam mistisisme, atau kolektivisme tersembunyi?" Sesepuh dari Sleman itu tertawa. Dia berkata, "Rahasia kami hanyalah menambahkan satu piring lagi di meja makan. Rahasia kami adalah rasa kekeluargaan." Relawan itu hanya berkata dengan tenang, "Rahasia kami adalah syukur dan ikhlas. Ketika kita saling peduli, tidak ada kesulitan yang tidak bisa diatasi. Syukur, ikhlas." Kata-kata yang begitu sederhana, namun menghantam seperti palu raksasa, menghancurkan sisa-sisa kebanggaan kami sebagai orang Jerman. Forum siaran langsung itu menjadi paku terakhir di peti mati kebanggaan Jerman, syukur dan ikhlas. Dua kata ini, dalam minggu-minggu berikutnya, memicu refleksi mendalam yang belum pernah terjadi sebelumnya di parlemen, dunia akademis, dan bahkan dunia korporat Jerman. Sampul Der Spiegel, dan rating 43,7%, itu bukan hanya fenomena media. Mereka adalah sebuah permulaan. Permulaan yang memaksa Jerman, jantung Eropa dan mesin industri, untuk meninjau kembali dirinya sendiri. Tak lama setelah itu, seorang rekan dari Departemen Berita Politik, seorang jurnalis Berlin yang berpengalaman, diam-diam menarik saya ke samping. Dia menyodorkan secangkir kopi dan berkata dengan suara hampir berbisik, "Catherine, tahukah kamu, kesalahanmu malam itu mungkin telah menghasilkan konsekuensi politik yang tidak dapat kamu bayangkan." Saya tidak mengerti maksudnya. Dia merendahkan suaranya. Ingat Maret 2023? Menteri Pendidikan dan Penelitian Federal kita, Bettina Stark-Watzinger. Saya mengangguk. Saya ingat, dia tiba-tiba mengumumkan akan mengunjungi Indonesia. Benar, mata rekan saya berbinar. Tapi tahukah kamu makna sebenarnya dari kunjungan itu? Itu adalah pertama kalinya dalam 26 tahun. Seorang menteri kabinet Jerman yang sedang menjabat menginjakkan kaki di tanah itu. Jantung saya berdebar kencang. Tentu saja saya tahu hal ini. Saat itu, stasiun TV kami menerima surat protes seperti longsoran salju dari negara tetangga raksasa mereka di utara, Tiongkok. Mereka menggunakan kata-kata paling keras, mengatakan ini adalah provokasi politik yang serius. Juru bicara Kementerian Luar Negeri kami sangat gugup di konferensi pers. Terus-menerus mengulangi frasa kunjungan non-resmi, pertukaran akademis. Tapi menteri kami tetap pergi. Saat itu, semua rilis pers resmi mengatakan dia pergi untuk kerjasama semikonduktor dan kebebasan akademis. Rekan saya menatap saya dan berkata kata demi kata. Sebelumnya, kami semua berpikir dia hanya pergi untuk melihat pabrik pengolahan nikel dan potensi digital. Tapi setelah programmu tayang, kami di Departemen Politik baru benar-benar mengerti. Dia tidak hanya pergi untuk melihat, dia pergi untuk belajar.
Para pemimpin kita akhirnya sadar. Mereka sadar bahwa yang menciptakan keajaiban teknologi dan ekonomi digital Indonesia bukanlah mesin atau pabrik, melainkan jiwa yang kamu tayangkan di film itu. Itu adalah masyarakat sipil yang bisa memasak lebih cepat dari tentara saat gempa Yogyakarta. Itu adalah rasa kekeluargaan yang bisa dengan sempurna menggabungkan drone dan makan malam komunal di pedesaan Sleman. Mereka akhirnya mengerti. Aset terkuat Indonesia bukanlah perangkat keras, melainkan perangkat lunak, yaitu ketangguhan sosial yang telah hilang dari Jerman, yang menggabungkan efisiensi, kebebasan, dan kehangatan. Ya Tuhan, mulut saya ternganga. Ya, pungkasnya. Kesalahanmu pada pukul 1 dini hari itu telah memberikan justifikasi budaya yang sempurna bagi pergeseran politik Jerman yang sudah lama diramu. Jerman, raksasa Eropa yang angkuh ini, akhirnya menundukkan kepalanya, mengakui bahwa kita harus belajar dari Indonesia. Saya berdiri di dekat jendela kantor saya di Potsdamer Platz, pusat kota Berlin, memandang lalu lintas di bawah. Semuanya seperti biasa. Tram datang tepat waktu. Orang-orang berjalan cepat dengan mantel gelap dan wajah serius. Inilah Jerman yang saya kenal. Efisiensi, ketertiban, disiplin. Tapi sekarang, saat saya melihat semua ini, sebuah pertanyaan besar muncul di benak saya. Apakah kita benar-benar menang? Kita menyatukan negara, kita membangun masyarakat yang makmur. Tapi, bagaimana dengan hati kita? Saya, Catherine, seorang produser senior di televisi publik Jerman, seorang insan media yang bangga dengan objektivitas dan rasionalitas, pada saat itu membuat keputusan paling tidak rasional dalam karier saya. Saya mengajukan cuti panjang ke stasiun TV. Saya berkata kepada atasan saya tidak bisa hanya melaporkan ini dari Berlin. Saya harus pergi sendiri. Saya harus pergi ke bangsa kepulauan itu, untuk menghirup udara mereka, untuk merasakan jiwa itu. Beberapa minggu kemudian, saya mendarat di Bandara Internasional Yogyakarta. Saya tidak tinggal di kota. Saya tidak pergi ke Candi Borobudur atau keraton. Saya langsung menyewa mobil dan menuju ke tempat semuanya dimulai, Sleman. Ketika saya benar-benar berkendara melintasi lereng Merapi dan melihat sawah-sawah hijau yang pernah muncul di film itu, detak jantung saya mulai bertambah cepat. Saya menemukan desa itu. Yang menyambut saya bukanlah kepala desa atau politisi, melainkan nenek yang saya lihat sedang makan di film itu. Melihat saya, seorang wanita Jerman yang asing dan jangkung, dia tidak menunjukkan sedikit pun kecurigaan atau kewaspadaan. Dia hanya tersenyum. Lalu dengan bahasa Jawa yang tidak saya mengerti, dia dengan hangat menarik tangan saya. Tangannya kasar, tetapi luar biasa hangat. Dia menarik saya masuk ke rumah joglonya. Malam itu, saya tidak menginap di hotel. Saya duduk di alun-alun itu, bersama para petani berteknologi, para kakek nenek, dan anak-anak yang berlarian, ikut serta dalam makan malam komunal itu. Saya mencicipi gudeg, meminum wedang uwu. Seorang nenek melihat cara saya makan, terus-menerus menambahkan lauk ke piring saya sambil mengatakan sesuatu dalam bahasa Jawa dan tertawa. Seorang pemuda di sebelah saya menerjemahkan. Nenek bilang, "Anda datang jauh-jauh dari Jerman, harus makan yang banyak." Sambil menyantap nasi dan lauk pauk itu, air mata saya tiba-tiba jatuh. Ini bukan air mata efisiensi. Ini adalah perasaan memiliki yang belum pernah saya rasakan, bahkan tidak berani saya harapkan. Di Berlin, saya tinggal di sebuah apartemen mahal selama 5 tahun. Saya bahkan tidak tahu nama tetangga sebelah saya. Tapi di sini, di sebuah desa, di negara kepulauan, yang baru pertama kali saya kunjungi, dan bahasanya tidak saya mengerti. Sekelompok orang asing khawatir, apakah saya, seorang Jerman, sudah makan kenyang atau belum. Akhirnya saya mengerti. Saya jauh-jauh datang mengira akan melihat kemajuan sebuah bangsa yang sedang berkembang. Ternyata yang saya lihat adalah seorang raksasa. Raksasa peradaban yang tersembunyi di balik senyum rendah hati, kursi plastik, dan teh hangat. Pada malam itu di Sleman, saya akhirnya merasakannya sendiri. Saya akhirnya mengerti makna sebenarnya dari judul sampul Der Spiegel itu. Kata-kata yang membuat seluruh Jerman tergila-gila. Jiwa Indonesia. Itu bukan slogan, itu bukan propaganda, itu adalah sebuah pilihan. Pilihan paling sulit yang tidak berani dibuat oleh semua negara adidaya di dunia. Di Berlin, di kampung halaman saya, kami memilih efisiensi dan ekonomi yang dingin. Kami pikir itulah kekuatan. Tapi kami kehilangan jiwa kami. Kami menjadi kesepian. Di belahan dunia lain,
di negara tetangga raksasa mereka, mereka memilih otoritarianisme dan kepatuhan untuk mendapatkan keharmonisan kolektif yang semu dan dangkal. Dan Indonesia, bangsa kepulauan yang selalu menghadapi tantangan, selalu diremehkan, justru membuat pilihan yang paling berani dan paling agung. Mereka memilih untuk mendapatkan semuanya. Saya, seorang Jerman, di sini menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Mereka menginginkan teknologi paling canggih, cukup canggih, hingga pemerintah Jerman harus mengeluarkan 5 miliar euro subsidi membungkuk untuk mengundang mereka membangun pabrik. Mereka menginginkan kebebasan yang paling hakiki, cukup bebas, hingga diakui dunia sebagai salah satu demokrasi terbesar dan paling dinamis di Asia, di mana rakyat benar-benar menjadi tuan di negerinya sendiri. Dan mereka juga menginginkan rasa kekeluargaan yang paling kuno dan hangat. Cukup kuat untuk bergerak lebih cepat dari tentara dalam kehancuran gempa. Cukup hangat untuk membuat donasi ratusan miliar rupiah mengalir ke Turki pada tahun 2023. Teknologi, demokrasi, dan kemanusiaan. Dalam buku teks ilmu politik barat kami, ini adalah segitiga yang mustahil. Jika Anda ingin mengembangkan teknologi, Anda mungkin mengorbankan demokrasi. Jika Anda menginginkan kebebasan absolut, Anda mungkin kehilangan rasa kekeluargaan. Tetapi Indonesia, mereka mematahkan kutukan itu. Mereka meleburnya menjadi satu, menempa sebuah bentuk peradaban yang benar-benar baru. Inilah jiwa Indonesia, inilah senjata pamungkas bangsa ini yang sesungguhnya membuat semua negara adidaya di dunia merasa takut. Beberapa hari kemudian, saya meninggalkan Sleman, bersiap untuk kembali ke Jerman. Saya berdiri di gerbang keberangkatan Bandara YIA. Di tangan saya bukan lagi secangkir kopi Berlin yang dingin seperti saat saya datang, melainkan segelas es teh manis yang hangat di hati. Saya menoleh ke belakang, memandang tanah ini. Saat saya datang, hati saya penuh dengan keterkejutan dan kebingungan. Saat saya pergi, hati saya hanya dipenuhi kerendahan hati dan kekaguman. Akhirnya, saya mengerti. Senjata terkuat Indonesia bukanlah jet tempur F-16 atau nikelnya. Senjata terkuat Indonesia adalah semangkuk bubur hangat yang disodorkan saat gempa Yogyakarta, senyum yang dibagikan di pematang sawah Sleman, dan kebaikan hati senilai ratusan miliar rupiah yang menghangatkan seluruh dunia di malam yang dingin di Turki. Itu disebut jiwa Indonesia. Kembali ke Berlin, saya berjalan masuk ke kantor pusat ARD. Atasan saya menatap saya. Dia tahu saya telah berubah. Jadi Catherine, tanyanya, apa kesimpulanmu? Bagaimana kita harus melaporkannya? Saya meletakkan barang bawaan saya, memandang keluar jendela ke kota yang kami banggakan namun dingin itu. Saya berkata, kesimpulan saya adalah, negara-negara adidaya di dunia sibuk memamerkan otot mereka. Mereka pamer rudal, pamer PDB, pamer seberapa cepat mereka bisa membangun gedung pencakar langit. Tapi Indonesia, mereka berbeda. Mereka diam-diam menunjukkan kepada seluruh dunia jiwa mereka. Sebuah jiwa yang memimpin dunia dalam teknologi, menginspirasi Asia dalam demokrasi, dan menghangatkan seluruh umat manusia dalam kemanusiaan. Saya membuka laptop saya dan mulai menulis proposal program saya berikutnya. Judulnya, Dunia akan melihat kebesaran bangsa kepulauan ini.